Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. نواصل درسنا في كتاب الميسر في علم النحو. Kita sudah selesai bab kana ya. Aman ya? Alhamdulillah. Sekarang inna. Inna wa akhwatuha. Sebelum kita lanjut, berarti kalau kana ini, kalau misalkan kita katakan daraba Zaidun Amran sama Zaidun qa'imun. Nah, kalau yang atas ini jumlah apa? Jumlah al-fi'liyah. Nah, ini jumlah ismiyah. Rasa jelas. Nah, kalau kana Zaidun qa'iman, jumlah apa ini? Jumlah kana iya. Jumlah nama fi'il. Apa ya? Jumlah apa? Ismiyah. Jawab dong, jawab, tebak. Ayo. Jumlah fi'liyah. Karena ininya apa? Kita udah ke laut atau masih najam. Sekarang yang keenam, marfu yang keenam adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Nah, ini juga kaitannya dengan mubtada dan khabar, misalnya. Inna wa akhwatuha tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari. Bismillah. Dia masuk kepada mubtada khabar, berarti hukumnya kayak kemarin kan ya. Hukumnya kayak pembahasan kana. Kita harus paham dulu mubtada khabar. Zaidun qa'imun. Ini mubtada dan khabar. Nah, inna dan saudari-saudarinya ini dia masuk kepada mubtada khabar. Inna. Apa amalannya? Fatansibul mubtada wa yusamma isma wa tarfa'ul khabar wa yusamma isma wa yusamma khabaruha. Dia nih inna ini tugasnya menasab mubtada, jadinya Zaidan. Nanti namanya isim inna dan merfa' khabarnya ya. Namanya khabar inna. Paham? Kebalikannya dari kana ya. Kalau kana kan kana Zaidun, gitu kan? Qa'iman. Nah, kalau ini inna Zaidan qa'imun. Kalau ini kana Zaidun qa'iman, Zaidun isim kana, qa'im ini khabar karena, paham ya? Tapi yang membuat beda kana sama inna, kalau kana dan saudari-saudarinya dia huruf. Paham? Dia huruf. Berarti namanya jumlah apa? Kan harfiah. Ya.
Ahsan, jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Ya dia al-jumlatul ismiyah. Karena nggak ada istilahnya jumlah harfiah. Jumlah cuma dua, kalau nggak ismiyah ya fi'liyah gitu kan. Kalau nggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kita lihat setelah hurufnya ini apa, isim atau fi'il. Kalau setelah huruf dia adalah isim, berarti maksudnya jumlah ismiyah. Paham ya? Paham? Paham jawaban? Gampang aja, tinggal dikiaskan. Nanti inna masuknya kepada mubtada khobar. Mubtada khobarnya antum silakan merujuk kepada pemahaman mubtada khobar yang kemarin kita bahas di kana dan kita bahas pada bab mubtada khobar itu sendiri. Paham ya? Berarti gimana jadinya? Ya kita ulang sedikit. Berarti isim inna ada berapa? 2 ya. Ada yang dia dhahir, ada yang dhamir. Paham? Kalau dhahir terbagi 2, ada yang isim 9, ada isim 5. Apa nih? Isimnya 9 contohnya inna zaidan, isim mufrad, qaimun. Kalau yang 5 inna hadza zaidun. Paham? Dia mah ini mah jelas ya, inna zaidun qaimun, ini jelas tuh kelihatan i'rabnya. Nah, kalau ini hadza ini enggak kelihatan. Tapi dia tetap kita katakan apa? Dia mahalnya mansub karena isim inna. Jadi nanti hadza namanya isim isyarah. Ya, ingat kan? Isim isyarah mabni di atas sukun, di sukun akhirat ya. Hadza itu sukun. Ya. Karena alif itu kan enggak bisa terima harokat, berarti kita katakan sukun. Mabni di atas sukun, lafadznya mabni di atas sukun, tapi mahalnya, kedudukannya ya fi mahalli nasbin. Kedudukannya nasab sebagai isim inna, sebagaimana ini nasab. Ini memang yang nasab kalau dia apa? Lafadznya dan mahalnya nasab. Paham? Kalau mabni cuma lafadz saja, cuma mahal saja, lafadznya enggak. Nah, isim inna yang dhamir, berarti kan sebelumnya kan dia mubtada ya. Ya enggak? Sebelum kemasukan jadi isim inna. Jadinya huwa, huma, hum sampai akhir itu mubtada. Huwa zaidun, huwa zaidani, hum zaiduna. Ketika kemasukan inna, karena ini ma huwa huma hum sampai akhir ini dhamir marfu ya, namanya dhamir rafa munfasil. Udah hafal kemarin kan ya? Ingat enggak? Dhamir rafa dikatakan rafa karena dia mubtada, mahalnya munfasil, dikatakan munfasil terpisah, dia enggak nyambung. Paham? Ada dhamir nanti juga rafa mutasil, itu mah pada fiil. Daraba darabu. Udah kita bahas kemarin. Kenapa dikatakan rafa? Karena dia jadi fa'il. Setiap fiil pasti ada fa'il. Paham jawaban? Nah, dikatakan mutasil karena bersambung dengan fi'il. Nah, ini ketika bersambung dengan inna, maka dia udah nggak kayak gini lagi bentuknya, tapi innahu zaidun, innahuma. Nah, ini sebagaimana bentuk ketika bersambung sama isim, baituhu, baituhuma, baituhum. Paham? Nah, kemudian darabahu, darabahuma, darabahu. Paham ya? Nah, berarti ini dia isim inna, dhamir. Paham? Innahu zaidun, berarti hu dia dhamir muttasil, dhamirun muttasilun mabniyun ala
ala dom, mabni di atas dhammah gitu kan. Kemudian mahalnya fi mahalli nasbin sebagai isim inna. Paham? Berarti kita punya kaidah baru ya. Kalau domir kayak gini bersambung sama inna, dia maka jadi isim inna. Tapi kalau bersambungnya dengan fiil jadinya apa? Maf'ul bih. Ingat nggak? Pan? Ingat nggak? Ingat dikit? Ingat ya? Gimana? Kelas? Antum? Pekat ya? Antum udah belum? Hah? Sudah. Hah? Ini? Ada tadi bikinnya setengah ya? Ambil aja. Apa lagi? Antum aja. Begini rasanya. Paham ya ikon ya? Paham jawab. Terus innahuma innahum innaha innahuma innaha innahuma innahunna innaka. Banyak di Quran kan? Inna hadza atau innahu huwas samiul basir. Faham? Innahu innakum. Ada pertanyaan? Intinya kalau ada dhamir yang bersambung dengan inna berarti dia isimnya siapa? Inna. Tinggal cari khobarnya yang marfu. Paham ya? Lanjut. Misal Allahu azizun inna Allah azizun. Umaru adilun inna Umara adilun. Abuka tabibun inna abaka tabibun. Al-waladani rasibani inna al-waladaini rasibani. Al-mudarrisuna shaimuna inna al-mudarrisina shaimuna. Wadih insyaallah. Akhwatu inna. Sekarang kita beralih kepada saudari-saudarinya inna. Anna ka'anna. Anna ini maknanya sesungguhnya. Inna juga maknanya apa? Sesungguhnya. Inna dan anna maknanya sama. Penekanan. Ka'anna. Coba Rosyid tolong nyalain kipas lagi. Ka'anna itu seakan-akan, seperti itulah ya. Ka'anna Zaidan ibilun. Zaid seperti kuda, unta. Walakinna akan tetapi. Walaita apa artinya laita? Seandainya. Ya laitani kuntu turaba. Itu kan dalam surat apa? Surat apa itu? Nabawi. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya dulu tuh tanah. Wala'alla. Apa la'alla? Hah? Iya, dia roja. Semoga. Nah, itu sedikit dulu. Nanti insya Allah ada tambahan lagi di kitab selanjutnya. Ismu inna. Sekarang isim inna. Ada dhahir, ada dhamir. Nah, itu udah kita bahas. Innallaha ghafur, innallaha alim. Innahu sami'un alim. Innaha maridatun. Paham ya? Jadi kalau udah ada dhamir nempel, tinggal kita cari khobarnya doang. Isimnya mah udah ada. Paham jawaban? Paham Rashid? At-tamrin latihan. Masukkan inna di jumlah berikut ini. Tafadhal, Daki. Ahsan. Jawaban.
Salah. Anda melihat di sini fihi dhaifun, dia jumlahnya apa? Mubtadanya mana, khobarnya mana? Itu dulu baru kita bisa jawab. Mubtadanya mana, khobarnya mana, gitu dulu. Hah? Enggak, itu fihi dhaifun, mubtadanya mana, khobarnya mana? Nah, khobarnya muqaddam kan? Berarti kalau inna kemasukan mubtada, mubtada kemasukan inna. Hah? Enggak, jadi gini. Mubtada khobar kita udah tahu. Mubtada kalau kemasukan inna berarti kapan? Apa berarti kalau mubtada kemasukan inna? Mansub. Nah, udah. Tinggal kita tambahkan inna aja di situ. Inna fihi dhaifun. Iya. Apa kan? Nah, antum semua nih sebelum menjawab antum harus tahu mubtada mana, khobar mana. Jangan sampai salah sasaran. Fadhal. Ahsan, lanjut. Inna al-muhsinuna ma'dubu. Sama baik. Mubtadanya di nasab. Inna al-muhsinuna. Mubtadanya di nasab. Menjamak mudzakkar salim apa maksudnya? Al-muhsinun. Inna al-muhsinun. Alhamdulillah. Mahbubuna. Innal muhsinina mahbubuna. Ayo. Salah. Ayo. Jawaban. Ahsan. Lanjut. Salah. Kenapa? Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Inna hiya mufi'atan. Innaha Mufi'atan. muti'atun. Mufi'atun. Lanjut. Inna akhoka. Ayo. Inna akhoka thayyib. Ahsan. Lanjut. Salah. Itu mubtada'nya di depan, enggak kayak tadi di belakang. Itu mubtada khobarnya jelas ya. Kan kalau mubtada yang di belakang itu kalau khobarnya jar majrur atau dzaraf. Lanjut dulu, lanjut. Ahsan. Inna ummaka mumarridatun. Masukkan kana dan ina di jumlah berikut ini jadi PR. Sekarang ketujuh, amma tawabi'. Ada yang marfu jadi tawabi'. Fasayati bayanuh, akan datang penjelasannya fil majrurat, pada isim-isim yang di majrur.
Berarti dengan ini kita selesai membahas isim yang dibaca marfu. Alhamdulillah. Ada 7 ya. Khulasahnya di sini. Khulasatul asma'il marfu'at. Ringkasan isim-isim yang dimarfu. Yang pertama fa'il. Ada dhahir, ada dhamir. Qala Muhammadun. Sa'altu, jalastu. Jelas insyaallah. Tu-nya sebagai fa'il. Tinggal kita tasrif itu semua dhamir sebagai fa'il. Naibul fa'il ada dhahir, ada dhamir. Su'ilan nabi, umirtu, su'ilta. Wadih insyaallah, tinggal dimurajaah lagi. Mubtada ada dhahir, ada dhamir. Ahmadu, ustadun. Mubtadanya Ahmad. Aliyun ghaniyun, huwa maridun, anta muslimun. Khabar ada yang mufrad, ada ghair mufrad. Yang mufrad al-waladu mujtahidun, harus ditambah lagi al-waladani mujtahidani, al-waladuna mujtahiduna. Itu semua khabar mufrad ya. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna khabar mufrad. Sekarang yang ghairul mufrad ada 4, ada jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah. Aliyun, abuhu ghaniyun. Mana khabarnya? Jawab. Khabarnya Ali mana? Khabarnya Abu Ghaniyun. Ayo, Hasan, abuhu ghaniyun. Karena dia jumlah ismiyah yang disusun dari mubtada khabar. Kemudian jumlah fi'il bersama fa'il al-maridu yad'ufu badanu. Yad'ufu badanu ini fi'il dan fa'il, badanu fa'il, marfu maknanya ya dia. Kemudian al-jar wal majrur. Al-jar wal majrur abuka fil masjid. Abuka fil masjid, fil masjid khabarnya. Al-dharaf al-ustadu amamal baiti. Kemudian yang kelima isim kana, ada dhahir, ada dhamir. Kana Allahu aziza, kuntu marida. Nah, ini azizan sama marida nanti dibahas di isim mansub. Kana juga itu terbagi 2, kana dan saudari-saudarinya. Ada yang naqiso, ada yang tamah. Kalau kemarin kita untuk memudahkan memahami, naqiso itu sama sebagai fi'il muta'addi. Ya, ingat enggak? Karena yang naqiso dia seperti fi'il muta'addi yang butuh fa'il dan maf'ul bih. Tapi kalau kana nanti namanya butuh isim dan khabar kana. Kemudian kalau tamah dia seperti isim fi'il lazim yang cuma butuh fa'il. Paham ya? Dan ini jarang. Ini jarang. Lebih seringnya naqisoh. Naam. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Aqibatu sebagai fa'il dari kana. Dia mudhaf, al-mukadzibina mudhaf ilaih. Sekarang khabar inna mufrad dan ghairu mufrad. Naam. Inna Allah alimun. Ini sama ya kayak khabar mubtada, karena memang inna masuknya kemana? Ke mubtada. Jumlah mubtada khabar inna aliyan abuhu ghaniyun. Jumlah fi'il wal fa'il innal muslimina yasumun. Al-jar majrur inna abaka fil masjid. Ad-dharaf inna usada amamal baiti. Sekarang tawabi'. Tawabi' itu pengikut. Dia cuma ngikutin sebelumnya i'rabnya. Itu kurang lebih kayak gitu gampangnya. Nanti kita akan jelaskan. Dicontoh di sini ada 4, ada na'at, ataf, taukid, badal. Setiap ini memiliki bab masing-masing akan dijelaskan. Na'at itu gampangnya kata sifat. Ja'al waladul mujtahidu, datang anak yang rajin. Al-mujtahid itu namanya na'at. Dia na'at atau sifat. Mensifati al-walad. Nah, ketika ada datang kata sifat maka mengikuti yang sebelumnya. Ataf, ja'al aliyun wa hasanun. Ataf itu ada wawunya biasanya. Namanya wawu ataf, ada fa juga, fa ataf. Nanti kita akan jelaskan. Datang Ali wa Hasan. Hasan ngikutin Ali i'rabnya. Karena ada ataf. Taukid itu penguat, nanti akan dijelaskan. Di antara lafaz taukid itu nafsu. Ja'al amiru nafsu. Taukid itu penekanan artinya. Datang amir, betul-betul dia yang datang, gitu ya. Karena kalau cuma dikatakan ja'al amir, itu masih bisa kita katakan bohong. Tapi kalau udah nafsu, betullah dia yang datang. Ditekankan, dikuatkan. Nah, itu diantaranya nafsu.
Ja'a Zaidun nafsuhu. Berarti bacanya nafsuhu nanti di marfu juga karena zaidnya marfu. Ngikutin yang sebelumnya. Kata yang ditekan. Ngikutin kata yang sedang ditekankan maknanya. Kemudian badal itu pengganti. Badal itu nanti dijelaskan. Sini ada 4. Ya. Ja'a Muhammadun Rasulullah sebagai badal pengganti. Muhammad yaitu adalah Rasulullah, biasanya diterjemahkan dengan yaitu. Datang Muhammad yaitu Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Paham Jaki? Maaf. Tamrin, latihan. Sebutkan jenis-jenis yang marfu di bawah ini. Buat PR. Ada 2 PR-nya ya. Dikumpulinnya, kita koreksinya nanti malam. Atau antum kumpulin aja nanti. Atau kapannya kita enaknya kita bahas. Nantilah ya, anak cari waktu. Di sini kan kita udah bahas marfu ada 7 kan? Marfu ada 7. Walaupun tawabi itu baru singkat-singkat kayak gitu, tapi dipahami juga tetap bagus. Nanti soalnya ada di latihan. Nah, antum alasannya apa? Kenapa dia marfu? Contohnya, idza kana al-ma'u qullataini. Kenapa al-ma'u dia marfu? Nanti antum jawab ya. Dia sebagai ini, sebagai itu, kayak gitu. Sekarang kita lanjut pembahasan nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim itu terbagi 2 ya. Ada yang nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu artinya huwa ma wudi'a li ghairi muayyan. Kata yang diletakkan li ghairi muayyan, untuk yang belum jelas. Untuk yang belum dijelaskan, belum ditegaskan siapanya. Itu lagi bikin ini kah? Masih bikin apa? Baju? Si Agung? Paham ya? Kata yang diletakkan memang belum dipastikan tertentu. Contohnya waladun. Waladun ini itu pokoknya mencakup seluruh anak-anak yang belum baligh. Kita katakan walad. Baik laki atau perempuan. Kalau walad ini beda, ibn sama bin itu beda. Kalau ibn khusus laki, kalau bin khusus perempuan. Tapi kalau walad itu mencakup laki dan perempuan. Itu tanpa kita khususkan Amr, tanpa kita khususkan Zaid, tanpa kita khususkan Zainab, enggak semua belum dijelaskan. Itu namanya nakir. Ya gampangnya yang enggak ada alif lam, gampang gitu ya. Selain nama orang dan dia tidak ada alif lam, itu lebih gampang. Nah, kemudian ma'rifat kebalikannya. Dia adalah kata yang diletakkan untuk yang telah pasti ditentukan, yang telah dipastikan atau ditentukan. Contohnya Muhammad, ya untuk nama Muhammad saja pasti jelas siapa. Intinya zat yang diberi nama Muhammad. Aisyah ya Aisyah, Abuka ya Abuka, bukan Abi, bukan Abuhum. Bapakmu, bukan bapak saya, bukan bapak dia. Paham? Ya, lanjut. Di sini baru pembahasan anwa'ul ma'rifah. Pembagian atau jenis-jenis ma'rifat. Antum fokus, semua fokus, wajib fokus. Enggak fokus haram dapat ilmu. Jenis-jenis ma'rifah. Ma'rifat ada 7. Di sini dibahas jenis-jenis ma'rifah untuk memberitahu kepada kita bahwasanya hukum asal kata itu nakirah. Hukum asal isim itu nakirah. Kenapa? Karena ma'rifat terbatas. Ma'rifat apa? Terbatas. Ada jenis-jenisnya. Kalau udah dikasih jenis-jenis kayak gini berarti dia adalah kata yang terbatas. Naam, dan yang terbatas itu tidak lebih banyak daripada yang belum ada batasannya. Nakirah enggak ada batasannya. Nakirah enggak ada kayak gitu. Enggak ada bab jenis-jenis nakirah. Adanya jenis-jenis ma'rifah saja, menunjukkan ma'rifah ini adalah cabang
daripada isim. Adapun nakiro ini asal. Hukum asal isimnya nakiro. Nah. Sekarang yang pertama domir. Anta, nahnu, ana, hiya. Domir apapun itu dia ma'rifah. Ini dicontohkan domir rafa munfasil doang. Tapi yang lain semua domir yang udah kita pelajari itu ma'rifah. Seperti di innahum itu semua ma'rifah. Kenapa dikatakan ma'rifah? Karena jelas kembalinya ke siapa. Ya, karena nggak boleh kita menggunakan domir tapi kembalinya ke siapa kita nggak tahu, itu nggak boleh. Coba-coba tiba-tiba kita katakan innahu qa'im, sesungguhnya dia berdiri. Siapa? Nggak boleh kayak gitu, paham ya? Harus ada ininya dulu, pembicaraan sebelumnya. Sesungguhnya saya ngelihat si Zaid, dia lagi naik, lagi jalan ke sini, atau saya ngelihat Zaid di rumahnya. Fa innahu qa'imun, bahwasanya ya sesungguhnya dia berdiri. Kemana hunya? Zaid, jelas itu harus kayak gitu. Kalau domir tuh nggak boleh kita katakan doroba amron. Siapa yang mukul? Dia memukul Amr. Umpamanya fa'ilnya kita katakan doroba, na'am, di dalamnya ada huwa. Betul. Amron naibul fa'il maf'ul bih. Tapi huwanya kembali ke siapa? Sebelumnya kosong, nggak ada kata-kata sama sekali. Doroba amron. Sebelumnya harus ada. Ra'aitu amran wa zaidan. Gitu kan? Idhabani ilal maidan. Lapangan. Yal'abani ma'an. Fa idza zaidun doroba amran. Saya lihat Zaid dan Amr lagi main, ya, lagi bersamaan. Kemudian dia pergi ke lapangan, dia main bareng. Tiba-tiba si faida Zaid doroba Amr. Tiba-tiba Zaid memukul Amr. Wah, jelas kembali domir. Kemudian berikutnya alam, nama. Alam ini terbagi tiga, ikhwan. Alam terbagi tiga. Pertama ada ismun karimun, nama orang. Dia ma'rifat. Contohnya siapa? Muhammad, Ali, Maryam, James Bowie, James Bond. Itu nama ma'rifat. Mister, ya. Ada namanya, contohnya kunyah. Kunyah juga dia ma'rifat. Masuk dari kategori alam dia. Ya, masuk kategori alam. Contohnya Abu Sa'idin, Ummu Salamah, baik Abu atau Ummu sama aja. Abu Ahmad. Ya, Abu Ahmad ya. Hah? Ummu Ahmad. Siapa Ummu Ahmad? Cari lah. Woi. Hah? Ibnu, iya. Menurut sebagian ulama, Ibnu juga adalah kunyah. Ibnu Abbasin, semisal. Sebagian ulama pendapatnya ya, hanya sebagian. Khilaf. Kemudian laqab. Laqab itu gelar. Ya, laqab itu apa? Gelar. Syamsuddin, masyaallah. Qamaruddin, Zainuddin. Tapi kalau di Indonesia orang dikasih nama ini, itu nama orang, bukan laqab, bukan gelar. Contohnya misalkan ada orang namanya Syamsuddin, Gus. Itu bukan gelar dia sebagai matahari agama, bukan. Justru dia bukan matahari agama, penggelap agama. Ya, itu nama dia Syamsuddin. Dipanggilnya Gus Udin. Allahul musta'an, nipu ya. Punya padepokan. Keris bisa nyala. Keris listrik padahal mah kerisnya bisa nyetrum. Padahal ada listriknya di dalamnya, ada baterainya. Ternyata order di online di oil shop. Ya, akhirnya terbongkar dia pura-pura gila. Habis pura-pura gila ketahuan juga, ternyata sembuh di penjara. Sekarang di penjara ya.
Nggak tahu, masih di penjara. Allahul musta'an. Itu penyesat agamanya. Jadi gitu ikhwan ya. Jadi alam itu ada 3. Kemudian intinya dia adalah ma'rifat. Ketiga adalah ismul isyarah, kata tunjuk. Hadza, hadhihi, haula'i, dzalika, tilka, ulaika. Sampai semua kata tunjuk pokoknya dia ma'rifat. Dia ma'rifat. Karena jelas hadza itr. Hadza itr, jelas. Kemudian isim mausul alladzina sampai akhir itu juga kata yang jelas. Ja'a rajulun alladzi qama, datang lelaki yang dia berdiri, jelas itu tuh yang diri. Kemudian al-mu'arraf bi al, yang dima'rifatkan dengan al. Artinya kan sebelumnya kata nih dia nggak ada alif lam, selain nama orang ya, selain nama. Ingat selain nama orang. Karena kalau nama orang nggak boleh pakai al. Umpamanya ada isim dia nggak ada alnya, itu masih nakiro. Itu masih nakiro. Rojulun, qalamun, kitabun, apapun itu mencakup. Kitabun mencakup seluruh kitab. Ya, apapun itu kitabnya. Kalau dia kemasukan alif lam atau al, maka dia jadi ma'rifat, jelas. Hadza al-walad, anak ini, itu jelas, paham. Al-ustad, misalkan penceramah, insyaallah hari ini kita akan daurah bersama. Al-ustad, al-ustaz, itu ya. Ruli, al-bimawi, ya salah. Ar-rajulu. Kemudian yang keenam, al-mudhaf ila wahidin minal mazkurat. Kata yang sebelumnya enggak ada alif lam, yang nakirah. Kemudian kata nakirah tersebut disandarkan kepada yang telah disebutkan. Disandarkan kepada salah satu yang telah disebutkan tadi di atas. Contohnya ini, lihat di sini daftarun. Awalnya kan daftarun ya, daftarun. Dia ini apa daftarun artinya? Buku. Ya buku tulis semua, mau dia buku tulisnya kampus, mau sinar dunia, mau apapun itu, intinya buku tulis. Ketika kita sandar mau punya siapapun itu apa-apa. Ketika kita sandarkan ke salah satu yang di atas, kita jadikan mudhaf ilaih, jadinya contohnya daftaruka, daftaru atau daftaru aliyin. Maka ini daftar yang awalnya nakirah jadi ma'rifat. Dima'rifatkan dengan dijadikan mudhaf. Paham jawaban? Daftaruka, daftaru aliyin, daftaru hadza, daftarul ladzi. Nah, ya nanti ada penjelasan lanjut sama yang lain, dijelaskan lagi nanti di kitab selanjutnya. Ini nanti yang ngajar nahwu harus jelas ya, sejelas mungkin. Harus dikasih pemetaan, jangan baca terjemah doang. Kemudian yang ketujuh al-munada al-maqsud, munada yang dituju. Munada itu yang diseru. Kadang kita nyeru orang itu terbagi-bagi, ikhwan. Di dalam seruan kita, panggilan kita kepada orang, kadang secara umum enggak dimaksudkan ke siapapun itu. Misalkan ya rajulan, laki-laki, itu secara umum. Ada juga yang kita secara khusus. Ya rajul, kita nggak kenal orangnya, tapi kita pengen nunjuk dia nih, satu orang. Ya rajulu, maka itu namanya munada maksud dan dia ma'rifat, karena ma'rifat dengan
sebab dia itu dituju. Yang dipanggil ya rajul, ya rajul. Paham ya? Hakadha ikhwan fillah. Nanti ada pembahasan langsung insyaallah pada babnya. Alhamdulillah selesai. Mansubatul asma, isim-isim yang dimansub. Al mansubatu 12 naw'an. Isim yang dimansub ada 12. Tenang, maf'ul bi udah kita ambil. Kemudian khobarina udah kita, khobar kana udah kita ambil. Isim inna udah kita ambil. Berarti dikurang 3 ya, 12 dikurang 3 dikit ya. Tinggal 9 doang. Toib. Tapi di sini kok 13 tulisannya ya? Oh, mungkin nanti tawabinnya enggak dijelasin. Tawabinnya kan sebagaimana dikatakan di majrurat. Toib, kita lanjut. Lanjut dulu ya, Ana ya. Ana lagi ngejar target. Jadinya belumnya dulu. Pertama maf'ul bi, kemudian maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'a, hal, tamyiz, mustasna, khabar kana atau salah satu dari saudarinya, isim inna atau salah satu dari saudarinya, isim la, munada, tawabi'. Ini kita akan jelaskan insyaallah satu persatu. Al-maf'ulu bih. Sekarang maf'ul bih. Ini udah jelas. Objek kalau kata bahasa Indonesia. Al-maf'ul bih ismun, dia adalah isim. Berarti bukan fi'il, bukan huruf. Dia adalah isim. Dalla ala man waqa'a alaihi al-fi'l, yang menunjukkan atas siapa atau kepada siapa perbuatan itu terjadi. Kepada siapa terjadinya perbuatan itu atau terjatuhnya perbuatan ini. Jadi perbuatan ini ditunjukkan dan dijatuhkan kepada siapa itu, dan itu adalah maf'ul bih. Contohnya kataba Muhammadun darsan. Muhammad dia, jangan kata bola, Nasara Muhammadun Amran. Muhammad menolong Amr. Iya, siapa yang ditolong? Amr. Yang menolong siapa? Muhammad. Amr yang ditolong. Berarti perbuatan itu diarahkan kepada siapa? Ya. Jadi perbuatan pertolongan itu waqa'a ala Amr. Ya. Perbuatan pertolongan itu waqa'a ala amrin, waqa'a ala, paham ya? Waqa'a alaihi ya an-nasr. Pertolongan ini itu terjatuh atau terjadi kepada atau untuk si Amr. Itu namanya maf'ul bih, objek gitu ya. Itu kita lagi memahami istilah di definisi ini. Contoh lagi misalkan daraba Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Pukulan diarahkan kepada siapa? Berarti waqa'a ad-darb ala Amrin. Pukulan ini waqa'a. Apa waqa'a?
itu terkenai atau terjadi ya, atau ditujukan kepada amr. Berarti amr ini adalah maf'ul bih karena dia yang dikenai suatu perbuatan, objek, paham ya? Nah, ini fiil, ini fa'il, ini maf'ul bih. Ini udah kita bahas juga dulu sebelumnya. Ingat, tapi kita juga ingat bahwasannya fiil yang dia ada maf'ul bih berarti fiil muta'addi. Berarti kita di sini pembahasannya khusus pada fiil muta'addi aja. Enggak usah kita lihat fiil lazim yang lainnya. Contohnya kata wal darsa, anak itu menulis pelajaran. Berarti pelajaran ya, tulisan itu diarahkan kepada ya, pelajaran. Daraba ustadu waladain, ustad itu memukul dua anak. Pukulan dijatuhkan kepada dua anak. Syaribat Maryamul laban, Maryam itu meminum susu. Yusa'idu Hasanul banat, Hasan itu menolong anak-anak perempuan, ya bocil-bocil perempuan, banat. Nah, di situ pertolongan diarahkan kepada banat oleh Hasan. Jadi Hasan adalah pelaku, banat adalah fa'il. Maf'ul bih terbagi dua sebagaimana sudah kita pelajari. Ada yang dohir, ada yang domir. Kalau yang dohir itu isim yang 9 atau yang 5. Ingat itu terus ya. Kalau yang domir itu yang setiap fa'il, setiap domir bersambung dengan fi'il, dengan bentuk yang sudah kita pelajari kemarin. Dorobahu, dorobahum, dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Paham ya? Jadi tasrif itu dari awal. Salah. Salah. Lagi bahasa apa kita? Berarti gimana domirnya? Domir maf'ul bih? Salah. Baik, dorobani. Jawaban. Setelah, yang penting domirnya ada. Lazim muta'addi. Kata bani, Masya Allah, lancar nih. Suhu, muridnya Suhu, ya, Suhu Rizki. Kata bani harus ada nunnya, ditambahin ya. Kalau pada fi'il harus ada nunnya. Nunnya nih. Kenapa? Karena fi'il nggak bisa kasroh. Nanti kalau nggak ada nunnya kata bi nggak boleh. Nun namanya nun wiqayah. Dikatakan wiqayah menjaga supaya fi'il nggak kasroh. Wiqayah bahasanya menjaga, bahasa Indonesia ini. Yaknya ini sebagai dhamir mutakallim ana. Ya. Lanjut. Salah. Ya. Fa'alaka coba terus. Ya, betul. Ayo. Rasid. Ayo. Apa ini udah 3 orang dengerin? Gak boleh lihat. Setelah tadi dengerin nggak? Bisa.
Ini udah 3 orang loh. Akala yakulu. Aklan akilun makulun kulla ta'kul makalun mikalun. Kita boleh lihat. Tadi kan udah dengar, enggak dengerin sih tadi. Enggak dengerin antum fix. Hah? Apa tadi? Wazannya Enggak, ini apa tadi? Yang ini apa? itu lomba ini sa'alaka. Kita ngapain itu? Nataba dia. Nataba apa? Kita berani. Saya hafalin ya. Jabon apa? Antum? Ganti itu sih. Oh. Malu kalau nggak bisa. Itu ya, selesai perkara maf'ul bih selesai. Sekarang namudij, ya, nama diju bil maf'ul bih. Bentuk-bentuk maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu memiliki beberapa contoh susunan tertib-tertib yang berbeda. Dan tertib ini semuanya benar. Biasanya nanti ini ya di praktek. Baca kitab insyaallah lancar. Yang pertama, fi'il fa'il maf'ul bih ini susunan dasarnya. Qara'a Muhammadunil Qur'ana, itu susunan dasar gitu. Ishtara Aliyun sauban, Ali membeli baju. Susunan kedua biasanya fi'il maf'ul bih fa'il. Sa'alan nabiyya rajulun kataban darsa waladun. Lu bagaimana tahunya? Gimana tahunya? Tiba-tiba ini dikedepankan segala macam. Nanti caranya praktek. Ada tanda-tandanya. Ketiga, fi'il fa'il maf'ul bih. Sa'altu Rasulullah. Tapi ini menggunakan fa'il berbentuk dhamir. Ini bentuk ketiga. Fa'ilnya dhamir, kemudian maf'ul bihnya dhahir. Qara'tul majallah. Kemudian fi'il fa'il maf'ul bih semuanya dhamir. Amartuka, as'aluka. Itu boleh juga. Ya. Berarti fa'ilnya dia tasrifan amaru sampai amarati sampai amartu amarna. Kemudian bersambung sama dia dhamir yang lainnya. Amarahu, amarahuma gitu kan. Amaruhum, jadi mereka memerintahkan kepada mereka, gitu ya. Jadi saling bersambung domirnya. Amartuka, saya perintahkan kamu. Tu itu fa'il, ka itu maf'ul bih. Kelima, fi'il maf'ul bih fa'il, tapi ini maf'ul bihnya berbentuk dhamir. Amaroni Rasulullah, ini banyak ya di kitab. Sa'ali ustadzun. Kalau udah ini yang banyak ya. Jadi kalau antum lihat fi'il setelahnya bersambung dengan dhamir, pasti dia maf'ul bih kan dhamir ya. Dhamirnya tetap dhamir yang kita kenal. Dorobahu, huma, humha, hunna. Maksudnya dhamir yang itu, paham ya? Kapan fi'il bersambung dengan dhamir yang demikian, pasti dia maf'ul bih. Setelahnya ada isim dhahir. Nah, 99% dia fa'il. Paham? Makanya dibaca amaroni Rasulullah. Sa'alani ustazun. Keenam, maf'ul bih fi'il fa'il. Ini lebih spesial. Ini nanti ada bab khususnya ya. Iyyaka na'budu. Jadi maf'ul bihnya dikedepankan, paling depan. Harusnya kan dia bentuknya paling akhir gitu kan. Tapi ini dikedepankan paling depan. Khubzan akaltu.
Na'budu fa'il sama fi'il di situ ya. Na'budu fi'il fa'il. Akaltu fi'il fa'il juga di situ. Iyaka sama khubza dia maf'ul bih. Paham ya? Berarti nanti na'am terjemahnya ini ada terjemah khusus juga. Dia tuh memiliki makna pembatasan. Hanya kepada kamu saya beribadah, hanya roti yang saya makan. Gitu, paham ya? Nah, terjemah ke dalam bahasa Arab silahkan dibuat PR juga. Ada 3 PR itu ya. PR-nya ada 3. Nanti kita koleksi bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin.